Halo teman-teman, di video ini saya akan menjelaskan secara langsung dan lengkap mengenai project Internet of Things yang saya kerjakan, yaitu sebuah temperatur station berbasis IoT. Nah, proyek ini saya buat dengan tujuan untuk memonitor suhu di lingkungan sekitar secara real time, di mana data suhu tersebut akan dikirim setiap 5 detik melalui internet. Kemudian dapat ditampilkan di dashboard dan juga dikirim sebagai notifikasi ke Telegram. Nah, sebelum masuk ke teknis project, kita pahami konsep dasarnya secara sederhana. Internet of Things atau IoT adalah teknologi yang memungkinkan perangkat fisik seperti sensor untuk mengambil data dari lingkungan, lalu mengirimkan data tersebut melalui internet sehingga bisa dipantau dari mana aja. Nah, dalam proyek ini kita tidak hanya membaca suhu aja, tapi juga yang pertama mengirim data secara otomatis, lalu menyimpan dan menampilkan data, dan memberikan notifikasi secara langsung. Dan disinilah peran MQTT, yaitu sebagai protokol komunikasi yang menghubungkan antara perangkat dan sistem monitoring. Jadi alurnya benar-benar jelas, yang dimana sensor membaca suhu dikirim ke MQTT, lalu diproses dan ditampilkan di dashboard dan Telegram seperti itu. Lalu proyek ini menggunakan beberapa komponen utama, yaitu yang pertama sensor DHT11 atau 22 sebagai pembaca suhu. Lalu yang kedua development board seperti ESP32 sebagai pengolah data. Dan yang terakhir adalah MQTT broker sebagai penghubung komunikasi data. Jadi cara kerjanya yaitu setiap 5 detik sensor akan membaca suhu lingkungan, lalu data tersebut dikirim oleh board ke MQTT broker menggunakan topik tertentu. Nah, dari broker ini data akan diambil oleh dashboard untuk ditampilkan secara real time, lalu dikirim ke Telegram sebagai notifikasi. Jadi sistem ini benar-benar berjalan otomatis tanpa perlu intervensi manual, seperti itu. Oke, langsung aja kita membahas mengenai langkah pengerjaannya. Yang pertama yaitu persiapan dan perakitan. Nah, di sini saya menyiapkan dan menghubungkan sensor DHT11 ke development board-nya. Nah, di tahap ini penting untuk memastikan yang pertama pin sensor terhubung dengan benar, yang kedua tidak ada kesalahan wiringnya, karena kalau salah di awal, data tidak akan terbaca sama sekali. Lalu selanjutnya, saya membuka script yang sudah disediakan di sini. Lalu melakukan beberapa penyesuaian penting, yaitu yang pertama, menentukan pin sensornya atau DHT pinnya. Ini disesuaikan dengan pin yang kita pakai. Lalu mengisi SSD dan password Wi-Fi-nya sesuai dengan Wi-Fi yang kita gunakan juga. Lalu menentukan topik MQTT-nya dengan format yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir mengisi nama sebagai identitas. Nah, bagian ini sangat krusial karena konfigurasi inilah yang menentukan apakah perangkat bisa terhubung ke jaringan dan mengirim data atau tidak. Oke, setelah konfigurasi selesai, program di-compile untuk memastikan tidak ada error, kemudian di-upload ke board. Oke, setelah itu saya akan membuka serial monitor untuk melihat prosesnya secara langsung. Nah, di sini saya memastikan apakah board berhasil terhubung ke Wi-Fi, terus sensor berhasil membaca suhu, dan apakah data dikirim secara berkala setiap 5 detik atau tidak.
Nah, kalau semua berjalan normal, akan terlihat data suhu terus muncul tanpa henti seperti ini. Oke, langkah berikutnya adalah memastikan bahwa data benar-benar terkirim ke MQTT broker. Caranya adalah yang pertama, membuka website HiveMQ WebSocket Client. Lalu klik connect sampai statusnya connected. Terus menambahkan subscription sesuai topik yang sudah kita buat sebelumnya. Di bagian subscription atau topik, nah, diisi dengan topik yang kita buat sebelumnya. Lalu subscribe. Jika berhasil, data suhu akan muncul di bagian message. Ini menandakan bahwa proses publish dari device ke broker sudah berjalan dengan baik. Oke, langkah terakhir adalah pengecekan hasil akhir dari sistem. Di sini saya membuka dashboard yang sudah disediakan, lalu memastikan apakah data suhu tampil secara real time, apakah nilainya terus berubah sesuai kondisi lingkungan. Nah, selain itu, saya juga memastikan bahwa notifikasi suhu masuk ke Telegram. Di tahap ini, kita bisa melihat hasil nyata dari sistem IoT yang sudah dibuat. Dengan cara kita bisa lihat chartnya. Nah, ini tampilan chartnya setiap 5 detik sekali. Nanti itu di bagian sini tuh ada pergerakan mengikuti suhu yang ada di ruangan ini. Oke, dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa sensor sederhana bisa dimanfaatkan untuk monitoring lingkungan. Data dapat dikirim secara otomatis dan real-time menggunakan MQTT, dan sistem dapat diintegrasikan dengan dashboard dan Telegram untuk monitoring jarak jauh. Jadi, proyek ini merupakan contoh implementasi nyata dari IoT yang sederhana namun sangat berguna. Nah, seperti itu teman-teman. Dengan adanya sistem seperti ini, kita bisa mengetahui kondisi lingkungan kapan saja dan di mana saja tanpa harus berada di lokasi secara langsung. Oke, demikian penjelasan dari project Internet of Things yang saya buat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bye-bye.